Oke guys, apa kabar? Jadi gimana ya? Bener ya? Hati-hati sama IHSG guys. Tapi jangan khawatir guys. IHSG kayak begitu wajar kalau menurut gua. Karena memang bereaksi terhadap apa yang terjadi di Amerika ya. Tapi kalau menurut gua guys, it's a good one, tapi kita harus cari saham-saham untuk mengantisipasi karena market tetap berjalan guys, walaupun IHSG merah ya. Mungkin big cap-nya agak di hold dulu, tunggu sampai breakout baru kita ambil ya. Jadi harus hati-hati. Tetapi guys, bersama Om Muntansir hari ini kita akan bahas mengenai saham-sahamnya ya. Ada beberapa, monggo kita bahas nantinya. Nah, kalau kalian lihat ya guys ya, di IHSG ya, JKSE JKSE turun ya, tapi kalau menurut gue semoga nggak turun sampai 655 ya. Mudah-mudahan dia mantul ya guys ya. Masih ada garisnya yang ada di sini, mudah-mudahan mantul di atas 6.500 ya. Dan kalau dia mantul di atas 6.500, mudah-mudahan dia lancar dan dia bisa balik lagi. Oke guys, nah kalau kalian lihat bahwa walaupun dia merah, nah kalau kayak merah kayak begini nih, yang seru kalau misalnya kita lihat nih ya, walaupun dia merah ya, transnya lumayan, siklusnya siklikalnya masih lumayan ya. Jadi kalau menurut gua teknonya lumayan. Jadi kalau menurut gua mudah-mudahan lancar ya, dan kita lihat saham-sahamnya ya, kayak misalnya di Trans ya, di Trans ya guys ya, Trans ya, ini lumayan ya. Nah jadi mudah-mudahan bisa cuan gitu ya. Lalu setelah itu di health ya, karena hari ini ada Omicron pengumuman Omicron ya, walaupun kayak gitu ya tetap kita tetap prokes ya, mudah-mudahan lancar gitu ya. Dan kita lihat ya, di health mungkin kita bisa lihat IRA dan yang lain-lain mulai seru ya, nanti akan dibahas Om Muntansir ya. Oke guys, so lanjut ke Om Muntansir, silakan. Thank you Om Yusa. Oke, selamat malam guys gitu. Market merah, iya merah, nggak apa-apa lah ya, merah-merah dikit. Tapi hari ini yang cukup ini dia bikin low baru ya, IHSG-nya ya. Tapi overall selama dia nggak turun di bawah sini ya, 6487 atau 6490 sih sebenarnya oke-oke aja. Tapi tetap hati-hati, apalagi besok hari Jumat, disesuaikan aja ya. Yang udah kena SL ya di SL dulu aja, tinggal di switch uangnya atau cash-nya ke saham-saham yang naik ya. Jadi kalau misalnya saham-saham yang masih stuck atau cenderung downtrend ya di skip dulu aja ya. Lihatnya yang naik-naik aja, oke? Kita langsung ke saham-sahamnya. Yang pertama ada PRDA, waduh, langsung dibuka dengan sektor health gitu. Oke, jadi untuk sekarang sih cerita dikit ya, sektor health mungkin saya juga ini ya tertarik ya di sektor-sektor health terkait kasus Omicron atau Omicron ya. Ya gitulah ya. Ini mungkin bisa di watch ya untuk sektor-sektor ini ya. Gitu. Oke, untuk PRDA-nya sendiri, untuk sekarang bisa pasang SL di 9050. Kalau saya beli di 9725, semoga lancar nyampe ke
11.000 ya, sampai ke 11 ribuan ya. Coba kita tarik retracement-nya, harusnya bisa nyampe ya 11 ribuan ya. Ya, 11.000 ke 12.000 ya untuk PRDA-nya. Semoga lancar ya. Tadi SL-nya di bawah sini ya, 9025 ya. Lanjut, ada SMMT. Untuk SMMT mungkin bakal lucu ya. Cuman ini naiknya mungkin pelan-pelan dan cenderung banyak shadow-nya ya. Jadi dipertimbangkan aja mau di fast trade atau di swing ya. Kalau yang mau di swing bisa beli di 216, mungkin bisa lepas di area-area 224 sampai ke 238 ya. Untuk SMMT-nya, untuk SL bisa dipasang di bawah 200, oke? Okay? Next ada Bevin. Untuk Bevin lumayan ya hari ini ya, cakep ya. Saat di ISG merah dia bisa break ya dari resisten terdekatnya di area 1090. Hari ini udah break. Kalau saya sih mungkin beli di 1105, SL di 1045 atau di bawah 1000 menuju 1185 dan ke 1300-nya ya untuk Buffett. Semoga lancar jaya. Lanjut ada Hill. Untuk Hill juga oke ya. Beli di 1065, SL bisa dipasang di bawah 1020 menuju area 1125 sampai ke area sini ya, ke 1200, 1245 ya untuk Hill-nya. Semoga dia lancar ya. Lanjut, ada WH. Kalau WH, kalau saya lihat, kalau saya sendiri lihat mungkin tunggu mantul ya. Untuk SL-nya, semoga dia nggak turun lagi ya di bawah 204. Jadi bisa dipertimbangkan taruh di bawah 204 atau di bawah 190 ya untuk SL-nya. Kalau saya sendiri beli mungkin di atas 222 menuju area 242 dan 260 ya untuk WH-nya. Kalau bisa tembus nih dari 260 ya, 260, 270 bisa break dan bertahan mungkin lancar nyampe ke 320, 360 ya untuk WH-nya. Semoga dia bisa cetak all time high-nya ya, biar bisa lancar dan jus jalannya gitu ya. Lanjut, ada Adro. Adro sepertinya juga udah lumayan ya, udah keluar lagi nih. Udah bisa buat high baru lagi ya. Kemarin dia pernah bikin high-nya itu di 1980 dan sekarang dia last-nya itu ada di 2040 ya, which is good. Semoga dia bisa bertahan ya, nggak nyelam lagi ke dalam menuju area 2200-an ya. Kita track di ininya 2200, 23 dan 25 ya untuk Adro-nya ya. Untuk beli di area mana? Kalau mau nyicil sih silahkan ya dari harga sekarang. Cuman pertimbangkan aja kalau misalnya dia dibawa turun sampai ke 1980-an ya. Jadi dipertimbangkan aja untuk Adro-nya. Untuk SL-nya selama dia nggak turun di bawah 1880 harusnya masih oke untuk Adro. Jadi seperti itu. Nanti will be update ya. Kalau misalnya dia udah bikin pijakan baru. Nanti perlahan SL-nya dinaikin aja. Oke. Lanjut ada MTEK. Untuk MTEK juga udah jur ya. Lumayan nih. Ini udah mulai masuk setup. Masih bertahan ya maksudnya di atas setupnya. Kalau nggak salah kemarin itu saya sempat bilang itu Adro ini bakal oke kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 2200 ya. Jadi untuk sekarang pasang aja SL-nya di 2080 atau di bawah 2150 ya. Beli mungkin bisa di area 2260. Semoga lancar nyampe ke 24 dan ke 2550 ya. Kalau bisa lancar ya mungkin bisa nyampe lagi nih ke 28 ya untuk MTEK. Ini upside-nya juga masih panjang ya kalau misalnya bisa nyampe ke resisten yang di sini di 28 will be good lah ya. Cuannya lumayan juga gitu. Tapi tetap ya sebelum kita ngukur cuannya kita harus hitung juga ya resikonya berapa ya gitu. Jadi disesuaikan dengan trading plan dan money management masing-masing. Oke. Lanjut ada Toys. Toys juga cakep banget ya.
Nah, loh, udah break ya. Breaknya juga break arah ya. Dia bisa break resisten di sini 270 sampai 250-an ini ya. Udah bisa keluar. Semoga jalannya bisa lancar ya. Untuk sekarang dicopet dulu aja. Yang mau swing tunggu dulu koreksi dan pantulannya lagi ya. Nggak usah buru-buru. Yang mau copet silahkan ya. Untuk upside-nya bisa sampai mana? Mungkin Toys bakal lancar nyampe ke 370 dan sampai ke area 500-an ya. Panjang sepertinya untuk Toys. Semoga benar-benar kejadian, bandarnya nggak ngeprank lagi. Ya, seperti itu untuk Toys ya. Jadi nggak usah buru-buru. Untuk sekarang, prefer di fast rate kan aja. Atau dicopet-copet manja aja. Oke, lanjut. Ada SIP. SIP lancar ya. SIP juga udah lumayan nih ya. Kalau mau beli, bisa beli di 115. SL bisa dipasang di bawah 107. Semoga lancar nyampe ke area 130. Dan sampai ke 155-an ya untuk SIP-nya ya. Kalau bisa break lagi ya di sini di 130-nya. Jadi seperti itu. Ininya juga masih panjang. Tinggal dihitung ya. Masuk nggak sama risk reward-nya ya. Kalau masuk silahkan diambil, kalau nggak masuk ya nggak usah cari yang lain. Oke, lanjut. Ada ESA. Untuk ESA-nya sendiri, untuk ESA juga udah bisa bikin high baru ya. Udah break dari 500-nya. Semoga dia bisa bertahan ya, bisa di-maintain sama om-om bandarnya di atas 500 ya. Kalau bisa di-maintain di atas 500-an, mungkin bisa lancar nyampe 600, even ke 700-an ya. Kalau kita lihat dari chartnya untuk ESA-nya sendiri. Yang mau beli, tunggu aja di area 500-an ya. SL-nya di 460 ya. Untuk saat ini gitu ya. Nanti bakal diupdate lagi untuk area-area SL dan take profit-nya. Sesuai dengan berjalannya chartnya ya. Lanjut, ada IRA. IRA juga salah satu ini ya, salah satu emiten di sektor health yang mungkin bisa di watch ya untuk di akhir-akhir atau di awal minggu sampai ke akhir bulan ini ya, bulan di Desember ini ya. Jadi untuk sekarang untuk IRA, untuk sekarang SL bisa dipasang di 1965. Yang mau cicil dari sekarang silahkan ya di 2070 atau di atas 2100, cuman lebih oke lagi kalau misalnya dia udah bisa tembus di atas 2200-nya. Kalau bisa tembus di atas 2200-nya dan bisa bertahan nih dari sini ya, area-area sini, mungkin bisa lancar nyampe ke 2600 sampai ke 3200-nya lagi ya. Dan nggak menutup kemungkinan dia bisa balik lagi ke high-nya di sini ya, waktu lagi zaman-zaman hype-hype-nya sektor farmasi nih di sini ya, 3600-an. Semoga aja ya, nggak ada yang tahu dia bisa nyampe lagi atau enggak. Cuman kalau misalnya untuk saat ini, semoga dia bisa keluar dulu dari 2200-nya ya. Itu untuk IRA. Lanjut, ada Bimas. Untuk Bimas di fast rate aja ya, dicopet aja, nggak usah buru-buru ya untuk yang mau swing karena masih belum bikin low-nya ya. Low-nya atau pijakannya belum ada, jadi takutnya ketika dibeli, di swing, nanti dibawa turun dulu ya. Takutnya seperti itu. Jadi untuk sekarang, prefer di fast trade-kan dulu aja ya. Harusnya 4-6% untuk besok harusnya masih bisa dicopet nih untuk Bimasnya sendiri. Seperti itu. Lanjut, ada NRCA. NRCA, ini sepertinya baru jalan ya. Baru jalan setelah dia break dari 312 ya. Dan hari ini juga lumayan ya, naiknya 5% ya hari ini ya. Jadi untuk besok mungkin bisa di fast trade-kan dulu aja. Di fast trade-kan dulu juga ya untuk yang ini. Mungkin bisa nyampe area-area 344 sampai ke area 350-an ya untuk NRCA. Jadi untuk sekarang di fast trade dulu aja. Yang mau di swing nanti aja ya. Tunggu dulu aja koreksi dan pantulannya lagi. Kalau misalnya udah koreksi,
udah mantul baru ya di swing. Cuman kendalanya biasanya kalau misalnya koreksi itu nggak dilihat gitu ya. Seperti itu untuk NRCA ya. Sekarang kita ke Nelly. Untuk yang Nelly ini juga nggak usah buru-buru ya. Kalau yang mau nyopet, yang jantungnya udah kuat, silahkan ya dicopet. Harusnya masih bisa ya buat besok dicopet. Cuman hati-hati kalau misalnya dibawa turun ya. Jadi kudu cepat ya untuk yang ini. Untuk triknya gimana, nyopetnya gimana, ya sebenarnya nggak bisa di-spill di sini ya caranya. Karena itu adalah fasilitas dari kelas gitu ya, dari kelasnya Om Yusa gitu. Jadi kalau misalnya yang kepo gitu ya, cara nyopetnya gimana sih gitu kan, ya ikut kelas gitu ya. Oke, sekian promo ya. Lanjut ke Oasa. Oasa juga lancar ya. Udah di ini ya dari kemarin-kemarin. Harusnya yang udah dapat congrats ya untuk yang ini. Kalau sekarang yang baru mau masuk nggak terlalu disarankan ya karena udah terlalu tinggi, takutnya dibawa turun, jantungnya nggak kuat ya. Ujung-ujungnya nanti CL kan masih banyak gitu saham-saham yang lain. Cuman untuk yang udah biasa ya, udah biasa fast trade atau udah biasa nyopet gitu ya, silahkan untuk diperhatikan ya. Kalau bisa dapat lumayan ya untuk di Oasanya. Jadi untuk sekarang di fast trade dulu aja. No comment ya untuk sekarang karena udah terlalu tinggi gitu. Lanjut ada Excel. Excel sepertinya ini bakal cakep ya, masih lucu nih. Untuk sekarang beli di 3.200, SL-nya di 3090, semoga lancar nyampe ke 3.340 sampai ke 36 ya. Untuk Excel-nya. Lanjut, ada FLMC. FLMC. Untuk FLMC, yang ini juga dicopet aja ya. Untuk SL-nya bisa taruh di 486 ya untuk sekarang. Kalau mau beli bisa dapat di 500, silahkan ya. Semoga lancar nyampe ke 530 dan ke 572 ya. 575 ya untuk FLMC-nya. Lanjut ada TCPI. Untuk TCPI ini udah dekat-dekat area resisten jadi hati-hati ya. Nah, di sini ya. Area-area sini ada area-area resisten ya. 97 sampai 98-an ya. Area-area resistennya. Untuk sekarang kalau mau beli ya bisa ya sih sebenarnya cuman di 94 tapi bisa lepasnya nggak bisa jauh-jauh dulu ya. Takutnya dia nggak kuat break dan balik lagi turun ya. Takutnya kayak gini nih turunnya. Gitu. Untuk sekarang selama dia nggak turun di bawah-bawah sini, di bawah-bawah 9.000 harusnya masih oke untuk TCPI-nya. Semoga dia bisa keluar nih dari 9.900-nya, mungkin bisa nyampe ke 10.425 dan ke 10.775 ya untuk TCPI. Semoga lancar ya. Lanjut ada PSSI. Oke, untuk PSSI-nya untuk sekarang mau beli di sini ya 432, SL di 420. Semoga dia lancar nyampe ke area 476 dan 500-nya ya untuk PSSI. Semoga bisa cepat ganti kepala ya, nggak pala 4 lagi jadi pala 5 ya untuk sekarang. Gitu. Lanjut ada BGTG. Kita ke bank-bank cilik dulu ya. Untuk BGTG-nya untuk sekarang pasang aja SL-nya di 322 ya. Mau dicicil sekarang silahkan ya 340 sampai ke 350. Semoga dia bisa lancar nyampe ke 394 dan ke 430 ya untuk BGTG-nya. Setelah itu ada BBYB. Untuk BBYB-nya mungkin tunggu mantul dulu ya, bakal konsolidasi dulu atau sideway dulu, sideway pendek di sini. Semoga nggak lama-lama ya sideway-nya, bisa cepat break, tembus ke 2750, mungkin bisa nyampe ke area 3.000 dan 3.200-nya ya untuk
BBYB. Untuk SL-nya sekarang pasang aja di bawah 2.400 ya untuk BBYB. Lanjut, ada SMDR. Untuk SMDR tunggu mantul aja ya. Mungkin di 1 sampai 2 candle lagi kita coba lihat ya. Kalau bisa mantul, bisa ke atas 1150 atau di atas 1200, mungkin bisa lancar nyampe ke 13 dan 14 ya untuk SMDR-nya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 1040 dulu ya untuk sekarang. Kalau misalnya yang udah punya dari bawah ya. Nanti silahkan di buyback lagi kalau misalnya ada momennya lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada MSIN. MSIN juga lancar ya. Yang belum punya atau yang baru mau masuk gak usah buru-buru ya. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu lagi kalau misalnya dia ada mantul di 1245-an ya. Kalau bisa mantul 1245 dan bisa tembus di atas 1500, mungkin bisa nyampe ke area 1800-nya ya untuk MSCN-nya. Jadi nggak usah buru-buru, tungguin aja koreksi dan pantulannya. Untuk SL-nya untuk sekarang mungkin bisa ditaruh di bawah 1190. Seperti itu. Selanjutnya ada BNBA. Nah, BNBA ini sepertinya mulai lucu ya, bakal lucu ya. Kalau saya SL untuk saat ini bisa dipasang di bawah 4130, beli di atas 4480 ya, menuju 52 dan ke 6000-nya ya untuk BNBA. Semoga dia bisa lancar, jaya. Karena overall trennya juga masih up ya, jadi nggak usah buru-buru ya. Yang udah punya ya untuk saat ini di hold aja dulu ya. Lanjut, ada Palem ya. Palem ya. Palem, untuk Palem juga masih lancar ya. Untuk sekarang dicopet dulu aja ya. Kalau mau di swing, tunggu dulu pantulannya ya di 850 ya. SL di 805. Cuman kalau besok dia hijau lagi ya dicopet aja dulu ya. Nggak usah dipusingin ya. Kalau misalnya yang ngerasa udah ketinggian ya udah tunggu dulu aja koreksinya. Koreksinya nih kayak gini ya. Istirahat dulu baru ya diambil. Oke, kita ke tebik ya sekarang. Untuk tebik, untuk sekarang beli di 3150, SL di 3070, semoga dia bisa keluar dari 3250 ya, menuju 3400 ya untuk tebiknya. Lanjut ada ADES. Oke, untuk ADES. Untuk ADES sepertinya bakal lucu ya. Untuk sekarang beli di 3130, SL di 3020 ya. Ini terlihat bakal lumayan ya kalau dia bisa keluar di 3250-nya, mungkin bakal lancar nyampe ke area 38 ya untuk ADES-nya ya. Seperti itu. Untuk SL-nya untuk sekarang di 2930 dulu ya. Jadi nggak usah buru-buru ya. Boleh tunggu ketika dia break dari neckline-nya di sini, di area-area sini ya neckline-nya. Kalau kita kotakin dulu. Nah, boleh ya, tunggu dia di sini-sini. Nah, kalau mau tunggu di atas neckline-nya silahkan. Kalau mau cicil dari sekarang ya boleh ya. 3130-annya. Seperti itu untuk ADES-nya. Semoga dia bisa break dan lancar ke utara gitu ya. Atau lancar ke atas gitu ya. Lanjut ada UFO. Untuk UFO-nya, untuk sekarang beli di 1600, SL di 1460, semoga lancar nyampe ke area 2000-nya ya untuk UFO-nya. Seperti itu. Lanjut ke Prim, Royal Prima ya. Untuk yang ini nggak usah buru-buru ya. Sepertinya bakal mantul, cuman belum ya, belum terlihat ya. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu di atas 496 ya. Kalau dia bisa tembus di atas 496, mungkin boleh diambil menuju ke 550 ya. Seperti itu. Atau mau dicicil dari sekarang juga boleh sih sebenarnya. Cuman pasang aja SL-nya di bawah-bawah sini ya.
di bawah-bawah 446. Seperti itu untuk prim. Lanjut, ada DJIK. Untuk DJIK setelah kemarin ARB, hari ini terlihat ada pantulan ya. Cuman sayangnya dia masih bikin low baru. Kita tunggu aja ya. Pantulannya nggak usah buru-buru. Kalau saya sendiri mungkin bakal tunggu di atas-atas ini ya. Di atas 220 minimal atau lebih oke lagi kalau dia udah bisa tembus dari sini ya. Dari 234 ya. Kalau bisa keluar dari 234-nya, semoga dia lancar nyampe ke 260, even bisa nyampe ke area 300-nya ya untuk DJIK. Semoga lancar sampai ke tujuan ya. Lanjut, ada Harum. Untuk Harum, sekarang SL di 10.150. Kalau mau beli di 11.000 ya. Beli di 11.000, semoga lancar nyampe ke 11.950 sampai ke 13.000-nya ya untuk Harum ya. Semoga bisa lancar. Oke, yang terakhir, last but not least ya. Oke, ada KLBF. Untuk KLBF. Nah, ini kalau kata Om Yusa, kobra-kobra nih ya. Kalau saya sih bakal tunggu di 16.40 ya. Kalau bisa keluar mungkin bisa nyampe ke area-area 17.50-nya ya. 17.50, even bisa nyentuh lagi ke area 19.50-nya lagi ya untuk KLBF-nya. Seperti itu. Untuk SL-nya tadi udah ya di bawah-bawah sini ya, 15.70-an ya untuk sekarang. Oke, that's all untuk analisa atau stock pick-nya. Semoga membantu teman-teman semua, om-om dan tante-tante semua yang udah setia nonton di Tap Trader Egg ya. Sekian, have a good day and bye-bye. Silahkan Om Yusa dilanjutkan. Oke, bye-bye. Oke, kita akan bahas mengenai saham-sahamnya ya guys ya. Saham-saham request kalian, mungkin kalian boleh ini ya. Pertama di Stockbit. Kita lihat Stockbit. Ya. Pertama ada BBNA Babes ya. Dua-duanya sudah dibahas ya guys ya. BBNA Babes, BNBA Babes ya. Babes kalau menurut gua, ntar ya kita lihat ya. BNBA ya, oke lah, udah naik ya guys ya. Terus Babes sama lagi kita support ya, 4.100, mudah-mudahan naik lancar gitu ya guys ya, mudah-mudahan ya. Lalu setelah itu kita ke Stockbit Instagram. Ada beberapa ya guys ya dari Instagram. Pertama, Om tolong kios same Om, kios same. Kios kalau menurut gua masih turun ya guys ya. Aduh Om, jangan dilihat lagi ya, ini udah jebol ya. Mungkin baru akan ada pantulan di 430-an ya, kalau enggak di 890 ya. Same juga seperti itu.
Ya, ini baru ada naik sekali ya. Ya, ini naik sekali terus coba naik ya. Kalau gua sih kalau tembus 470 mudah-mudahan bisa nyampe 560 ya. Lalu setelah itu ada Perda, BNBA, Harum Arto sudah dibahas semua. Cash gimana? Saya beli di 372. Merosot Om. Cash beli di 372 di sini. 372 di mana ya? Sini ya. 372. Kenapa dibeli di situ ya kan? Dan nggak dipasang SL-nya, udah merosot, mendingan CL aja kalau gue ya. Lalu setelah itu apa namanya? Saya beli di 372 pasang SL, jangan lupa. Nanya Yellow, Alpine masih bisa naik nggak? Yellow kalau menurut saya guys ya masih bisa naik, masih, cuman nggak tahu kapan ya. Kalau saya tunggu di atas 181 mungkin boleh lah. Cuman untuk saat ini mungkin di atas support ya. Mungkin ada gejolak-gejolak ya. Gitu. Ya, apakah masih bisa naik? Masih. Tapi hati-hati kalau dia jebol dari 150 ya. Alpine juga seperti itu guys ya, lagi tes support ya. Kalau dia mantul monggo diambil ya menuju 1500 ya. Lalu setelah itu ada IRA dan DGNS. IRA-nya udah, DGNS-nya belum. DGNS kalau menurut saya masih flat ya. Tunggu di atas 880 baru seru ya. Lalu setelah itu Befik dan Mari. Befik kalau menurut saya ya guys ya lagi tes support ya. Kalau dia mantul monggo diambil, mungkin bisa oke ya. Dia SL di bawah 222 menuju 260 ya. Lalu setelah itu Mari kalau menurut saya, Mari kemari ya. Ini seru ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke 570, SL di bawah 454 ya. Kalau dia hijau ya, di atas 500 seru nih. Ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke YouTube ya. YouTube. YouTube. Ya, YouTube guys. Always thank you, makasih analisa IATA dan bisikannya Om sama Bandar. IATA kalau menurut saya ya hati-hati ya, tapi masih bisa naik ya guys ya IATA ini ya. Tunggu pantulannya aja di 74, mudah-mudahan bisa naik ke 86. SL kalian pasang di bawah 66 atau di bawah 77, 70 ya. Lalu setelah itu kita ke IATA, lalu setelah itu BBNI Om sama BBNI menurut saya masih flat ya guys ya, tunggu di atas 7275 ya. Kalau oke. ISAT udah mantap belum Om? Belum ya. Seneng banget ya ngambil dari bawah gitu ya. Kalau gue sih nggak begitu suka ya. Kalau gue tunggu dia buat HHHL baru gue ambil ya. Monggo aja kalau mau diambil ya, belum tentu akan bisa mantul nih kayak gini-gini. Oke guys, so itu aja dari gua. Thank you banget semuanya. Semoga bisa cuan ya. Besok kita lihat aja apakah dia bakalan jalan atau enggak ya. Mudah-mudahan bisa mantul atau enggak. Kalau enggak harus hati-hati guys. Kita tunggu sampai minggu depan. Jangan dipaksa. Ingat, enggak trading pun ya itu cuan ya, karena menyelamatkan hidup menyelamatkan duit kalian. So see you guys. Have a good day. Bye bye.